Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Indonesia kini berada di jajaran pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio mengungkapkan saat ini Indonesia memimpin di industri fashion muslim dunia dan masuk 3 besar untuk industri keuangan syariah. Indonesia kini berada di jajaran pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam pengembangan industri halal nasional. Dalam Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025, Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio mengungkapkan saat ini Indonesia memimpin di industri fashion muslim dunia dan masuk 3 besar untuk industri keuangan syariah. Selain industri fashion dan keuangan syariah, Indonesia juga kini tengah membidik untuk menjadi pusat industri makanan halal dunia. PD menyebut potensi pasar dan produksi makanan halal masih dapat ditingkatkan terutama melalui sinergi lintas sektor. Modest fashion Indonesia number 1 in the world, kiblatnya. Nomor 2, ya, keuangan syariah. Kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3. Ini nomor 3. Keuangan, tepuk tangan semuanya. Yang kita harus kejar adalah untuk halal food. Yang kita harus kejar untuk bagaimana, tapi tetap one of the 5 global player. Bank Indonesia juga terus memperkuat kolaborasi dan memberdayakan komunitas akar rumput, terutama pondok pesantren sebagai kunci dari kemajuan ekonomi syariah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui pengembangan ekonomi syariah. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa berbagai program strategis pemerintah saat ini memerlukan peran insan pelaku ekonomi syariah untuk dapat berkontribusi dalam membangun pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Salah satu fokus yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mendorong berbagai program pengembangan ekonomi masyarakat seperti pembentukan Koperasi Merah Putih hingga program makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai sebagai negara mayoritas muslim dan memiliki kekuatan ekonomi besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengisi strategi pembangunan dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan berbagai program yang digulirkan dan besarnya dana APBN yang digunakan, maka Sri Mulyani berharap seluruh insan pelaku ekonomi syariah dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan program tersebut. Kita akan bicara lebih dari 250 triliun di setiap desa dan kelurahan. Pertanyaan saya kepada kita semua, teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih? Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas. Ya, pemerintah akan menjadikan sistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai dasar sistem perekonomian Indonesia. Ya, untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan memasukkan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJMN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Pemerintah akan menjadikan sistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai dasar sistem perekonomian Indonesia. Menurut Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah akan memasukkan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029. Bappenas juga meminta Kementerian Keuangan untuk membentuk Direktorat Jenderal Keuangan Syariah. Pembentukan Ditjen Keuangan Syariah diakui sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi Indonesia berbasis syariah ke depannya. Jadi apapun namanya, yang penting ekonomi syariah ada di lahir dan batin kita, sehingga tahun 100 tahun Indonesia Merdeka, kita tidak hanya melahirkan Indonesia yang berkeadilan, tapi juga Indonesia yang memberikan berkah bagi
ekonomi dunia. Terima kasih. Berdasarkan catatan Bappenas, aset keuangan syariah Indonesia juga disebut-sebut masih berada di posisi ke-7. Total aset keuangan syariah hingga saat ini baru sebesar 10.357,90 triliun rupiah, sedikit naik dari catatan pada 2024 yang sebesar 9.927,20 triliun rupiah. Terbesar ditopang oleh pasar modal syariah senilai 9.021,19 triliun rupiah, sedangkan perbankan syariah dan IKMP syariah nilainya masih kecil masing-masing 943 miliar rupiah dan 393,71 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan berikutnya kita akan update pergerakan dari IHSG pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya dari RTI. Pemirsa, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,47% di level 7.929,919. 3 top gainers ada uang, IOTF, kemudian juga kaki. 3 top losers ada AMRT, MDLN, kemudian juga ada Ayam. Dan berikutnya pergerakan dari sektoral. Pemirsa, untuk sektor infrastruktur, maksud saya sektor energi ya, sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 1,1%, dan top losers atau sektoral yang memimpin pelemahan adalah sektor industri yang melemah 0,14%. Ya baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Pass. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan first session closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Deswita Bionda. Sampai jumpa.